Halo Sobat Kontraktor, kali ini kita akan membahas tentang RAP atau Rencana Anggaran Pelaksanaan. Sebelum melaksanakan proyek, yang pertama harus dibuat adalah RAP atau Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek. RAP sebaiknya disusun oleh tim yang ditetapkan oleh perusahaan. Anggota tim sangat tergantung dari kompleksitas proyek yang akan dikerjakan. Untuk proyek sederhana tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan proyek besar. Apabila RAP sudah dibuat dengan baik, diharapkan dapat memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan anggaran pelaksanaan. 1. Biaya untuk setiap item pekerjaan. 2. Biaya untuk setiap kelompok pekerjaan. 3. Biaya bahan untuk setiap item pekerjaan. 4. Biaya upah untuk setiap item pekerjaan. 5. Biaya alat untuk setiap item pekerjaan. 6. Biaya subkon untuk setiap item pekerjaan. 7. Biaya overhead untuk setiap item pekerjaan. Pembuatan RAP sudah sangat umum dilakukan oleh perusahaan kontraktor. Tujuannya untuk menetapkan berapa nilai anggaran untuk proyek yang akan dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudah optimalkah manfaat RAP dalam mengendalikan biaya proyek? Di antara 5 kelompok biaya proyek yaitu BUASO, bahan, upah, alat, subkon, dan overhead, bahan adalah komponen utama yang paling penting untuk dikendalikan. Atas dasar itu pula, perhitungan kebutuhan bahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang akan mempengaruhi jumlah bahan yang akan diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hasil perhitungan kebutuhan bahan untuk satu proyek yang merupakan rekapitulasi kebutuhan bahan dari berbagai macam pekerjaan harus dapat diakses datanya oleh berbagai pihak yang memerlukannya. Pelaksana lapangan, kepala pelaksana, manajer proyek, bagian pembelian, project cost control, dan lain-lain harus bisa dengan mudah melihat dan menggunakan data tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Kalau data RAP yang sudah dibuat dengan susah payah, selanjutnya hanya disimpan di lemari arsip dan hanya kadang-kadang dilihat, maka manfaatnya tidak akan optimal. Dalam era teknologi informasi, data tersebut harus bisa diakses secara online melalui internet, tapi harus dengan batasan hak akses yang sesuai. RAP sebagai rujukan utama aktivitas proyek. Dengan cara pandang RAP adalah rujukan utama, maka berikut hal-hal yang harus diberlakukan pada saat proyek menyampaikan surat permintaan barang atau SPB, yaitu 1. Proyek tidak boleh meminta dibelikan barang yang tidak tertera dalam daftar rencana anggaran bahan sekecil apapun barang tersebut. 2. Proyek harus meminta barang sesuai peruntukannya, misal semen untuk pasang fondasi. Jadi tidak boleh minta barang secara global untuk kepentingan proyek tanpa menyebutkan peruntukannya. 3. Proyek tidak boleh meminta barang melebihi volume RAP. 4. Proyek tidak boleh minta barang secara mendadak. 5. Proyek harus menentukan kapan barang yang diminta akan dipakai. Demikian juga untuk bagian pengadaan barang atau purchasing harus berlaku aturan sebagai berikut. 1. Bagian pengadaan hanya boleh membuat PO atau purchase order bila ada permintaan barang dari proyek. Bagian pengadaan tidak boleh mengganti barang yang diminta dengan barang lain yang berbeda dari permintaan semula. 3. Bila terpaksa harus ada perubahan barang, maka permintaan barang yang harus dikoreksi terlebih dahulu. 4. Bagian pengadaan tidak boleh membuat volume PO melebihi volume permintaan. 5. Bagian pengadaan boleh memecah volume permintaan atas beberapa PO dengan jumlah volume yang tetap sebanyak volume permintaan. 6. Bagian pengadaan boleh proaktif untuk mengingatkan proyek bahwa barang tertentu sebaiknya segera diminta karena bisa dibuatkan PO-nya terlebih dahulu. Dengan aturan seperti di atas, maka aktivitas proyek akan berjalan secara baik dan disiplin. Tetapi aturan ini membawa konsekuensi yang tidak mudah.
Bagaimana cara mencegah proyek permintaan barang yang tidak tertera di RAP? Bagaimana caranya mencegah proyek meminta barang melebihi volume RAP? Kalau dengan cara manual, maka aturan ini konsekuensinya akan memperlambat proses pengadaan barang. Nah, solusi teknologi informasi secara online adalah solusi terbaik. Mengerjakan pekerjaan misalnya adakah akan menggunakan contohkan bagian digital monitoring atau akan membuat dengan sistem request. Kedua, rencana kebutuhan. Kalau seandainya akan memakai request, dapat berupa item bahan sendiri atau diserahkan